penelitian kami ini memanfaatkan limbah abu layang dari PLTU Pulau Pisau, di mana yang kita ketahui bahwa limbah abu layang ini belum banyak dimanfaatkan. Selain itu, jika dibiarkan begitu saja bisa merusak lingkungan, berpotensi merusak lingkungan dan juga membahayakan kesehatan jika terpapar abunya seperti itu. Sehingga di sini kami membuat abu layang ini memiliki nilai guna. Baik, halo sobat pendengar setia dan juga sobat semua, salam ngopi, ngobrol penuh inspirasi di pagi hari ini, tentunya barengan dengan Yuda di pagi hari ini bersama dengan narasumber yang sudah cukup malang melintang tapi tidak di kota Malang, cukup di kota Palangkaraya saya. Di sini kita akan bertemu dengan rekan mahasiswa dan mahasiswi di FMIPA UPR. Kita ketemu dengan Siswo. Selamat pagi Siswo. Selamat pagi Pak. Ya, dan juga ada Priscilla. Selamat pagi Priscilla. Selamat pagi, Pak. Cakep ya, pakai pink. Oke, kita ngobrol-ngobrol terkait dengan prestasi yang membanggakan dari FMIPA UPR, yakni kalian sebagai tim. Ini timnya kurang ya. Ini menjuarai silver medal di World Invention and Technology Expo atau WINTEC dan juga Scholarship Award for Master Degree Program ya di Malaysia. University Malaysia. Di University Malaysia. Oke. Bisa diceritakan ini terkait dengan yang kalian dapatkan ini dalam bentuk apa sih prestasinya? Oh, ya, bisa dijelaskan. Baik, kami itu Pak ngebuat suatu inovasi banget dari abu layang PLTU yang dimana itu limbah untuk dijadikan beton geopolimer yang nantinya material ini akan berguna di masa depan. Seperti itu. Nah, di ajang ini adalah mengikuti ajang ini pada pertengahan Oktober 2021 di Bali, tapi kami ikut kegiatan yang online. Nama kegiatannya itu adalah Indonesian Inventors Day 2021 yang dimana diikuti oleh 23 negara, lebih dari 250 inovator dari seluruh dunia. Gitu. Dari seluruh dunia. Iya. Dan ini dari FMIPA sendiri, kenapa sih harus ikut lomba di World Technology atau di WINTEC itu? Motivasinya apa, Priscilla? Oh ya, sebelumnya Fakultas MIPA ada dari tahun sebelumnya. Orang tim Bang Siswa juga sebelumnya pernah mengikuti ini dan dapat silver medal juga. Dan kami biasanya di FMIPA itu ada regenerasi kaderisasi seperti itu. Jadi kami adik-adik tingkatnya harus juga seperti itu. Jadi harus ikut lomba internasional juga. Ini saya pertama kali ikut lomba internasional. Bang Siswa udah 2 kali. Siswa udah 2 kali. Iya. Baru ini yang pertama kali ya. Nah, itu tadi Sobat Ngopi, cukup menarik sekali perbincangan kita dan kita akan lanjutkan. Dan kita lanjutkan terkait dengan kenapa sih harus ikut WINTEC? Apa ada selain di WINTEC juga pernah ngikutin di lomba-lomba internasional lainnya atau bagaimana? Priscilla atau Siswa yang jawab? Siswa. Ya. Untuk sejauh ini kenapa harus memilih WINTEC atau mengikuti kegiatan WINTEC? Pertama saya itu ikut kegiatan itu 2019. 2019. Pas setelah pandemi ini ke 2021 lagi sudah 2 kali sama-sama dapat medalnya itu silver. Iya. Silver juga. Itu. Silver itu kenapa harus WINTEC? Karena salah satu platform para inovasi muda untuk mengikuti ajang penemuan seperti itu. Sebelum mengikuti lomba dan juga apa sih yang kalian persiapkan? Sebelum submit melaksanakan lomba itu Pak, dari bulan September kami sudah melakukan berbagai riset untuk membuat materialnya, ngebuat wallpapernya, ngebuat video presentationnya, ngebuat poster dan segala macam. Itu semua buat Inggris gitu. Semuanya berbahasa Inggris, dari papernya, dari cara presentasinya dan segala macam. Nah, kemarin itu kami dapat 2 juri, yang dari Malaysia 1, Prof Mustafa, sama dari Indonesia 1 gitu Pak. Waktu untuk presentasi itu diberi 10 menit, 5 menit presentasi, 10 menitnya tanya jawab seperti itu. Dari sesi tanya jawab ini pertanyaan yang diajukan oleh juri seperti itu. Ini ada kendala-kendala. Pesertanya tuh berapa banyak sih di sana? Yaitu WINTEC-nya pesaingnya. Kemarin waktu di Indonesian Inventors Day yang 2021 ini peserta itu dari 23 negara. 23 negara. Dari China, Vietnam, Swiss, Polandia dan segala macam. Oke. Gitu.
Setelah itu dari 23 negara ini ada sekitar lebih dari 250 inovator yang memamerkan produk penelitian dan hasil penelitian mereka. Apa yang menariknya sehingga mendapatkan juara itu, kesannya apa? Yang pertama itu penelitian kami ini memanfaatkan limbah abu layang dari PLTU Pulau Pisau, di mana yang kita ketahui bahwa limbah abu layang ini belum banyak dimanfaatkan. Selain itu, jika dibiarkan begitu saja bisa merusak lingkungan, berpotensi merusak lingkungan dan juga membahayakan kesehatan jika terpapar abunya seperti itu. Sehingga di sini kami membuat abu layang ini memiliki nilai guna. Kan dari abu layang Pak, gitu. Abu layang itu partikelnya sangat kecil sekali seperti itu. Namun dari kacamata kimia itu adanya kandungan silikon oksida sama aluminium dioksida itu bisa dijadikan material geopolimer. Material geopolimer ini merupakan material yang sangat dikembangkan dan nanti di masa depan karena memiliki kekuatan mekanikal yang bagus, comprehensive strength yang sangat kuat, stability thermal yang baik, serta dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dari penggunaan semen gitu Pak. Jadi bahan perekatnya nanti itu adalah alkali aktivatornya gitu sebagai perekat jadi beton geopolimer itu nanti seperti itu Pak. Nah, seperti itulah bentuknya nanti bisa kita settingnya terserah kita mau bentuk lingkaran, mau bentuk balok atau segala macam itu terserah kita. Kenapa harus memilih abu layang? Abu layang itu kan berasal dari proses pembakaran batu bara di PLTU gitu. Dia partikelnya sangat kecil, tapi ketika tidak ditreatment secara langsung akan merugikan seperti itu, seperti lingkungan dan segala macam. Namun dari sisi kimia itu adanya kandungan silikon oksida sama aluminium oksida itu dapat dijadikan sebagai material geopolimer. Nah, bagaimana sih pembuatan material geopolimer? Pembuatan material geopolimer itu menurut saya sangat simpel dan sederhana. Untuk skala lab seperti itu, hanya mencampurkan abu layang yang nantinya akan disupport sama alkali activator. Alkali activator ini yaitu sebagai perekatnya terdiri dari natrium hidroksida sama natrium silikat yang sebagai larutan. Untuk ngebuat dan mengeraskan si abu layangnya nanti. Ketika sudah dibuat larutannya dan dicampur sama abu layangnya itu nanti dimixer selama 5 menit. 5 menit untuk skala lab seperti itu Pak. Nah, ketika sudah dimixer selama 5 menit itu nanti akan dibuat cetakan. Cetakannya terserah kita untuk settingnya itu antara bentuknya lingkaran dan segala macam itu terserah kita seperti. Nah, setelah itu kita diamkan selama seminggu, dia nanti akan mengeras. Ketika mengeras nanti kita akan lepaskan dari cetakan seperti itu. Nanti akan diuji kuat tekannya seperti itu. Sudah pernah diuji? Saat ini lagi perjalanan untuk uji kuat tekannya. Uji kuat tekan masih diuji coba. Nah, itu berarti kalau untuk yang tadi kamu sebutkan itu lama ya, 1 minggu ya. Setelah pencetakan, setelah jadinya itu 1 minggu. Bisa dipersingkat lagi nggak dengan mencampurkan bahan-bahan lain? Mungkin bisa dipersingkat. Time-nya untuk time itu memang seperti itu Pak, tapi bisa di oven dan segala macam. Namanya juga untuk perekatnya itu geopolimer itu berasal dari proses reaksi geopolimerisasi Pak. Artinya nanti kita menunggu waktu dan temperatur supaya antara alkali aktivator sama abu layang itu terikat secara sempurna Pak. Nah, apa sih keuntungan dari geopolimer? Keuntungan dari geopolimer itu dari peneliti sebelumnya mengatakan bahwa dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dari penggunaan semen. Gitu, CO2-nya seperti itu kan. Tidak menggunakan semen, stabilitas thermal yang baik, mechanical strength-nya sangat bagus, serta ramah lingkungan. Ramah lingkungan itu kan bisa memanfaatkan limbah tadi Pak, yang dimana limbah menjadi bahan berguna untuk di masa depan. Dari sini, apakah rencana kalian untuk mengembangkan yang ini kan limbah nih, dari PLTU itu kan, untuk dijadikan produksi massal? Rencana ke depan seperti apa, atau bagaimana, atau nanti menggandeng pihak swasta atau menggandeng siapa nanti dari Priscilla atau siswa? Silakan. Pastinya kalau misalkan kedepannya itu pasti akan dikembangkan Pak seperti itu dengan melalui kerjasama dari berbagai instansi termasuk dari PLTU-nya yang sebagai sumber abu layangnya seperti itu kan. Nanti akan bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya yang sesuai dengan porsinya untuk mengembangkan material geopolimer itu. Kita flashback nih. Kalian kan di FMIP Pak. Jurusannya kimia. Di kimia. Siswa kimia juga. Nah, kita flashback. Kenapa sih
masuk ke FMIPA padahal fakultas-fakultas lain ada? Apakah karena itu motivasi dari kecil atau tahu tiba-tiba saja habis SMA udah saya mau ikut FMIPA atau bagaimana nih? Bisa diceritakan sedikit tentang biografinya dari Priscilla lah. Nah, kalau kenapa ikut di kimia nih? Saya sendiri sebenarnya suka kimia itu memang dari SMA, tapi enggak yang suka-suka banget, biasa aja. Dan itu dari guru saya karena asik aja gitu belajar sama gurunya gitu. Dan sebelumnya saya mau masuk kedinasan, tapi belum dikasih kesempatan tahun 2019 itu belum lolos, dan saya memutuskan untuk coba SBMPTN dan ternyata lolos. Dan saya cari jurusan yang menurut saya ya saya suka aja. Dan itu kebetulan suka kimia. Iya, kebetulan suka kimia. Fisika, biologi enggak ya. Malah suka kimia. Suka kimia. Kalau siswa seperti apa? Saya malah suka kimia dari kelas 1 SMA, Pak. Gurunya enak mengajar dan segala macam. Akhirnya paham. Nah, setelah ada pendaftaran jalur SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Yang jalur pertama dari Kemeristek Dikti kalau nggak salah kemarin itu, alhamdulillah dapetnya di situ. Saya kemarin ada pilihan UGM, teknik nuklir sama kimia UPR. Dan alhamdulillah dapetnya di sini. Jalan nggak ada yang tahu, alhamdulillah bisa berkembang, tumbuh dan berkembang sangat baik di situ. Oke, cukup menginspirasi juga ya, sobat ngopi dan sobat ngopi. Nanti jangan lupa kalau suka dengan perbicaraan kita di hari ini, boleh di like dan juga subscribe-nya. Ini kan kalian ikut Wintek. Kalau si Priscilla baru pertama kali. Iya. Kalau kamu udah 2 kali. Nah, kesan dan yang kesan-kesannya tuh apa yang kamu dapat setelah ikut di sana? Kalau Priscilla seperti apa? Siswa seperti apa? Priscilla dulu deh. Okay. Yang baru pertama kali. Iya. Pertama kali. Sebenarnya mengikuti lomba ini sudah diimpi-impikan dari awal karena melihat senior di situ kan masih semester 1 ya Bang. Orang abang masih semester 3 tapi udah ikut lomba internasional. Sedangkan kami sejauh ini masih nasional gitu-gitu aja. Dan kebetulan waktu itu dari pihak universitas ada info bahwa memberi bantuan dana bagi mahasiswa yang mengikuti lomba. Nah, karena info itu jadi kami dari FMIPA ayo ikut lomba internasional dari dosen pembimbing kami. Jadi ini kesempatan buat saya dan teman-teman saya yang belum pernah. Jadi kami mengikuti lomba internasional ini untuk pertama kali dan pasti sesuatu yang sangat membanggakan karena orang tua saya juga bangga dan ini kesan pertama bagi saya. Akhirnya saya punya prestasi yang tingkat internasional. Iya. Walaupun di juara 3 ya. Kalau silver ya. Dan diusahakan dapat gold untuk tahun ini. Next year gitu ya. Iya. Tahun ini ya. Iya. Targetnya ya. Iya. Kalau siswa ini udah 2 kali. Kalau yang pertama dulu dapat apa? Dapat silver juga Pak. Dapat silver juga. Sama tim saya ada Elda Aliatika, Ria Sapitri, Anissa dan mentor dosen bimbing saya Pak Randy Muhammad Iqbal SSC gitu. Dan 2019 alhamdulillah dapat silver medal di Jakarta juga di event yang serupa. Itu kemarin berapa 16 negara juga Pak. 16 negara. Nah, pas ada kesempatan ini kami bertiga itu kan berempat kemarin, Elda, Ria sama Anissa dapat silver medal. Terus tahun ini kami untuk mengkaderisasi mahasiswa adik-adik kita itu kayak dipecahkan supaya dari menjadi beberapa kelompok untuk ikut event tersebut, event yang berbeda seperti itu. Dan alhamdulillahnya lagi dapat silver medal dan scholarship award di University Malaysia. Ini harapan kalian kepada adik-adik yang adik tingkat sama mungkin yang teman-teman di luar sana ingin masuk ke FMIPA. Gimana supaya menarik di FMIPA dan juga untuk motivasi pada adik-adik. Silakan. Motivasi untuk adik-adik agar memotivasi dirinya agar lebih baik lagi ke depan. Oke, motivasi kalau dari saya sebenarnya kita tuh harus tahu apa yang kita lakukan dan kenapa kita melakukan itu. Dan seperti saya sendiri, saya melakukan ini karena memang saya tahu ini penting buat prospek pekerjaan saya ke depan, kelulusan saya, dan juga ini pasti membanggakan orang tua saya seperti itu. Jadi dan untuk melakukannya banyak tantangan-tantangan, terutama seperti kalau kita mahasiswa pasti banyak aja cobaan-cobaan, ujian-ujian, malasnya apa segala macam. Tapi di balik itu semua, kalau misalnya kamu udah sukses, kamu pasti tahu rasanya
ada di puncak Kejayaan. enaknya, nyamannya itu, Iya. dan kamu pasti nggak nyesal kamu udah melakukan itu. Oke, siswa gimana nih? Pada adik-adik junior yang adik-adik kelas lah intinya. Nanti untuk adik-adik kelas, Iya. adik tingkat saya, semangat. Perjalanan kalian masih panjang, lakukan semaksimal kalian, jemput batas kemampuan kalian sampai mana. Ketika kalian mendapat apa yang ingin kalian dapatkan, nanti akan terasa sendiri nikmatnya bagaimana, seperti itu. Untuk adik-adik SMA, ayo silahkan gabung bersama kami di Fakultas MIPA. Ada 3 jurusan, kimia, fisika, dan biologi. Nanti kita akan bersama-sama tumbuh dan berkembang di sini. Oke. Ya demikian tadi obrolan kita ngobrol penuh inspirasi bersama Priscilla dan juga siswa. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa. Saya Yuda. Saya Priscilla. Saya siswa. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.